Halo netizen, ini adalah all new Mazda CX-60. Nah, sebelumnya kita udah mengulas juga ya Mazda CX-60, tapi itu kan yang tipe Kuro. Sedangkan yang di depan kita ini adalah varian Elite ya. Jadi Mazda CX-60 di Indonesia ini punya dua varian ya. Jadi varian Elite ini adalah varian yang lebih luxury-nya ya dibandingin yang varian Kuro. Jadi kalau varian Kuro kan dia punya trim-trim yang hitam, sedangkan untuk yang varian Elite ini dia full chrome. Dan sekarang kita lihat ke interiornya dulu aja ya. Dan kebetulan mobil ini juga udah gue pakai selama 5 hari untuk review lengkap di channelnya Kendara. Nanti untuk video lengkapnya bisa lihat di channelnya Kendara ya, atau nanti akan gue cantumin linknya juga di bagian bawah. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Jadi dia pakai kunci yang model gepeng seperti ini ya, kayak Mazda kekinian ya, yang ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi juga. Dan dia juga punya fitur walkway lock ya. Jadi setelah kita selesai berkendara, kita keluar mobil, kita nggak perlu pencet tombol lock atau sentuh sensor yang ada di bagian handle untuk kunci. Jadi kita tinggalin mobil aja, nanti dia bisa ngunci secara otomatis. Cuma fitur ini emang lagi gue matiin. Dan untuk sistem keyless access itu juga simple, cukup sentuh handle bagian dalam itu untuk ngebuka, dan untuk kuncinya lagi tinggal sentuh guratan yang ada di bagian bawah sini. Jadi dia nggak pakai tombol kayak Mazda yang lama ya, kayak di Mazda 2, Mazda CX-5 gitu, biar lebih clean dan kelihatan lebih warna body aja handle. Nah, untuk di bagian interiornya kelihatan banget ya kalau versi Elite ini emang lebih elite gitu ya. Dia nuansanya tuh lebih terang dan lebih luxurious dibandingin yang varian Kuro. Dia kan joknya gelap ya, dan setirnya itu juga warnanya hitam dan coklat atau warna tan gitu. Jadi kesannya lebih sporty. Kalau ini tuh lebih mengadopsi kemewahan ya, yang lebih pol dibandingin yang varian Kuro. Dan yang kerennya adalah di bagian dashboardnya nih ada bahan kain dengan motif jahitan yang bernama Kake Nui Stitching. Yang ini tuh terinspirasi dari kerajinan di Jepang sana. Jadi interior tuh kelihatan lebih zen dibandingin yang varian Kuro yang bahannya tuh cuma bludu warna tan aja. Dan panel-panel di center console, di bagian pintu itu kayak ada motif kayu berwarna putih seperti ini, yang kelihatannya tuh juga lebih tenang gitu ya kelihatannya. Dan panel yang di panel fabric yang ada di bagian dashboard tadi juga lanjut ke bagian pintu. Nah, untuk joknya dia juga pakai full Nappa leather. Di bagian tengahnya juga ada kayak stripping warna hitam, dan ini kayak ada teksturnya gitu. Ini bukan kotor ya, tapi emang kayak ada garis-garis yang cukup unik. Nah, pengaturannya dia juga lengkap ya, bisa naik turun, depan belakang, maju mundur, bisa di recline, dan ada lumbar support 2 arah, serta ada memory seat 2 slot juga. Nah, tapi untuk interior warna putih ini bisa dilihat ya, dia emang susah untuk ngejaga biar tetap bersih ya. Jadi mobil ini kan adalah mobil test drive dari Mazda Indonesia, dan kelihatan nih ini tuh udah hampir menghitam ya, padahal mobilnya baru berumur 2 bulan. Jadi daripada nggak enak dilihat, kayaknya kita bersihin aja yuk. Oke, jadi untuk membersihkan interior yang putih ini kita akan menggunakan cairan dari Glance ya. Namanya apa nih? Glance Cleaner. Glance Cleaner. Oke, apa tuh tulisannya tuh? Kita lihat ya. Membersihkan kotoran membandel yang ada pada cat interior dan ruang mesin. Oke, caranya gimana, Nal? Caranya gampang banget. Ini kita bagi dua dulu kali ya. Oke, boleh. Kita masking tape dulu aja buat before after. Cara pakainya gampang banget guys. Nih tinggal di semprotin di area joknya. Kemudian tinggal kita sikat. Tuh, kotorannya hilang ya. Setelah disikat, kita tinggal lap aja nih. Tuh. Kotor kan? Ini tadi dari selotipnya. Nih, kalian bisa lihat perbedaannya. Tuh. Keren. Beda banget ya, before after. Mantap emang Glance. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya dari
all new Mazda CX-60. Dan dia juga punya fitur driver personalization system ya. Jadi gue udah nyimpen profil gue di mobil ini. Jadi pas kita injek rem, nanti dia akan kayak ngebaca gitu. Dia ada facial recognition di bagian sini. Jadi pas kita starter, nanti si setirnya dan joknya itu akan ngebalik ya. Nah, kayaknya dia belum ngebaca muka gua nih. Jadi kita langsung pilih dari sini aja. Pilih. Nah, dia langsung ngebalikin joknya sama ke posisi setirnya biar optimal dengan posisi berkendara gua. Jadi udah pas banget dengan posisi berkendara gua sebelum gua turun dari mobil ya. Karena pas gua matiin mobil, dia tuh joknya akan langsung mundur, setirnya akan langsung naik biar keluar masuknya kita lebih mudah. Oke, sekarang kita tutup aja yuk. Oke, seperti ini interior dari all new Mazda CX-60. Dia agak menyesuaikan sedikit. Nah, kalau ada bunyi itu baru benar-benar udah posisi berkendara kita banget nih. Untuk setirnya dia juga sudah dilapis kulit sama seperti yang varian Kuro, cuma dia single tone ya, warnanya hitam aja, nggak two tone kayak varian Kuro yang luarnya hitam, dalamnya tuh warna tan. Tapi tetap ada jahitan warna putih di bagian dalamnya sini. Dan seperti yang kita lihat tadi ya, untuk pengaturan tilt teleskopiknya itu sudah elektrik, jadi nggak perlu pakai tuas-tuas manual gitu lagi ya, biar kayak lebih Eropa gitu. Dan di sebelah kiri sini ada tombol untuk pengaturan volume, mute, ganti track, angkat telepon, info untuk MID, ada klakson juga di bagian tengah sini, suara seperti ini. Nah, cukup teredam dengan baik untuk di bagian dalam, tapi di luar itu kenceng banget. Kan ada airbag untuk pengemudi juga pastinya ya. Di sebelah kanan ada tombol untuk adaptive cruise control, yang dia juga ada fitur lane keeping assist ya. Jadi dia bisa menyesuaikan garis antara marka di jalan tol, dan ini fitur yang kepake banget karena halus sekali. Jadi nggak kayak sistem ADAS yang mobil-mobil biasanya gitu, yang ya kadang agak kasar gitu ya, atau nggak ngikutin garis dengan baik. Ini selalu ngikutin garis dengan baik. Setirnya juga beloknya halus gitu ya, dan remnya juga. Jadi jaga jarak dengan mobil di depannya itu enak banget. Nggak perlu kita takut kayak dia bakal ngerem mendadak atau enggak ya. Jadi bener-bener kepake banget fitur iActive Sense di CX-60 ini. Di balik setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas lampu yang sudah otomatis, dan di ujungnya juga ada tombol untuk auto high beam. Dan ada triple turn signal juga pastinya ya. Untuk tuas wiper seperti ini dia sudah otomatis, dan ada pengaturan untuk sensitivitasnya ya. Dan juga yang gue suka adalah washernya itu built-in ke tangkai wiper. Jadi kalau kita semprot air seperti ini, nah tahu-tahu udah basah aja, dan kaca itu udah langsung bersih. Nggak perlu ada semprotan jet washer yang kayak di mobil-mobil biasa yang kayak ngalangin pandangan sesaat gitu ya. Kalau di sini tuh langsung bersih. Dan di bagian situ juga ada heads up display yang kalau misalnya kita gunain adaptive cruise control itu langsung nongol berbagai informasi yang ada di kaca sana. Nah, untuk instrument clusternya ini juga sudah menggunakan full LCD display 12,3 inci yang membesar ya dibandingin Mazda 7G yang biasanya kayak di Mazda 3 atau CX-30 yang cuma 7 inci. Di sini 12,3 inci. Dan di sebelah kiri itu ada tachometer. Di tengahnya ada speedometer, top speednya 260 km per jam, dan di sebelah kanan ada fuel gauge dan temperature gauge. Dan di bagian bawahnya juga ada kayak display temperatur udara luar, odometer, serta sisa jarak tempuh. Dan untuk tripnya sendiri udah 900 km selama 5 hari. Jadi udah gue bawa kemana-mana, muter-muter Jakarta, ke luar kota, ke Jatiluhur. Ini bener-bener bisa banget ke mana aja, dan bisa membawa kita dengan aman dan nyaman. Nah, untuk di tampilan instrument clusternya ini, kalau misalnya kita aktifin adaptive cruise control, dia berubah jadi tampilan seperti ini ya. Ada gambar mobilnya, dan kita bisa lihat berapa jarak antara mobil di depan. Bisa kita pilih di sini mau jauh banget atau dekat banget. Dan kalau misalnya kita ganti mode berkendara, dia juga ada tampilan sendiri-sendiri ya. Kalau normal seperti ini, off-road dia ada tampilan yang agak kecoklatan sedikit, dan di tengahnya juga jadi ada tampilan kompas ya. Dan kalau misalnya kita masuk ke sport mode, baru nih
nuansanya jadi merah, speedometernya juga jadi ada tulisan sportnya, dan kalau kita nyalain adaptive cruise di mode sport jadi kayak ada 3D effect gitu ya, kayak jalannya tuh celong ke dalam gitu. Keren banget sih ini ya. Pokoknya instrument clusternya walaupun nggak banyak yang bisa dikonfigur ya, tapi manjain mata banget sih kalau menurut gua. Ini poin plusnya dari CX-60 ya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini, dan kakek noise stitchingnya juga lanjut sampai ke bagian sebelah kanan sini ya. Di bagian bawahnya ini juga rame tombol ya, ada tombol buat matiin iStop, tombol matiin traction control, tombol matiin sensor parkir, dan tombol untuk matiin sistem iActive Sense-nya. Di bawah juga ada memory seat, 2 slot untuk ngesetnya, dan ada untuk buka bagasi elektriknya. Ada laci kecil, dan ada tuas pembuka kap mesin di situ. Untuk pedal dia modelnya organ ya, jadi lebih ergonomis, dan footrest di sebelah kiri itu juga lega banget buat naruh kaki gue yang sebesar ini. Dan di bagian door trim seperti yang gue bilang tadi ya, dia warnanya tuh putih seperti ini. Di bagian atasnya dia warna hitam, dan semuanya itu soft touch ya. Dari bagian armrest di sini juga panel fabricnya tuh empuk, dan di bagian atas itu juga empuk. Ada list chrome di sini yang sangat mewah, dan handle-nya entah kenapa di unit tes ini dia kayak dilapisin stiker gitu ya. Harusnya dia satin chrome seperti yang di sebelah kiri, dan ada tombol central locking di sini. Untuk di bagian power window dia all auto, dan pastinya juga ada anti pinch ya. Cuma bedanya dibandingin kayak CX-5 gitu contohnya, dia tuh nggak punya acoustic glass atau double glazing ya, tapi kaca itu lebih tebal gitu. Jadi ya ujung-ujungnya sama aja sih, kedap-kedap juga. Dibandingin CX-5 ini kedapnya mirip-mirip ya. Dan untuk audionya sendiri dia sudah menggunakan Bose Premium 12 speaker. Jadi banyak banget speakernya. Ini di sini ada tweeter, di sini ada mid bass, dan di balik dashboard itu kalau nggak salah ada speaker lagi ya untuk apa ya, nada rendah gitu. Jadi bener-bener enak suaranya. Dan ada door pocket yang besar, bisa buat botol 1,5 liter seperti ini. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin, ada card holder, dan ada lampunya juga. Kalau dicopot apakah bisa digeser? Nggak bisa. Lanjut lagi, di sini ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan pasti juga sudah ada curtain airbags ya. Spion tengah dia auto dimming, dan modelnya itu yang frameless, dan ada lampu baca di sini yang sudah LED, bisa nyalain semua. Dan untuk pertama kalinya juga di sebuah Mazda ada panoramic sunroof, dan ini beneran sunroof ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil zaman sekarang itu modelnya moonroof ya, jadi kaca itu slide ke dalam. Kalau dia bener-bener kebuka ke atas, jadi bener-bener sunroof. Ini buat orang yang air noise tinggi, ini moonroof, ini sunroof. Nah kalau ini beneran sunroof. Di sini juga ada tempat kacamata, sun visor kiri juga sama, ada cermin dengan lampu, ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, headrest juga bisa naik turun. Dan lanjut ke bagian tengah, di sini juga ada sistem Mazda Connect yang ya kayak di Mazda 3 dan Mazda CX-30 ya, yang sudah menggunakan full commander wheel. Jadi udah nggak bisa touchscreen lagi. Fungsinya biar lebih aman kalau kita lagi nyetir, dan ya efeknya jadi bersih gitu ya. Layar infotainmentnya nggak banyak fingerprint. Di sini juga ada tampilan untuk information dari fuel consumption-nya. Di sini ada energy flow monitor. Jadi sekarang kelihatan ya dia lagi ngecas sistem mild hybridnya, dan ada total time-nya berapa. Bisa lihat fuel efficiency history juga. Jadi berapa konsumsi BBM kita dari 60 menit terakhir atau kayak beberapa hari terakhir gitu ya, dan semenjak mobil dinyalakan. Terus ada entertainment, pastinya lengkap ya, ada AM, ada FM, AM, Bluetooth, USB, dan ada Apple CarPlay dan Android Auto juga ya, bisa dilihat di sini. Sayangnya yang wireless itu cuma CarPlay-nya aja, jadi Android Auto masih menggunakan wired ya, yang dicolok ke center console. Ada koneksi gadget juga, navigation. Nah ini navigasi bawaan dari petanya ya, tumben-tumben nih Mazda ada navigasi bawaannya. Ya kurang lebih seperti ini. Nggak bisa dibilang sempurna, tapi ya kayak lebih baik pakai CarPlay atau Android Auto deh. Nah settings di bagian sini juga lengkap ya, ada setting untuk
active driving display ini tuh heads up displaynya, bisa atur tinggi, brightness, dan tiltnya, apa aja mau ditampilin. Center display untuk ngatur layar yang tengah ini, day night mode-nya, brightness, contrast. Terus ada instrument cluster display, ada increase text size juga, jadi huruf-huruf atau angka-angkanya ini bisa lebih bold gitu ya, biar lebih tebel gitu, entah buat apa. Dan kita juga bisa milih untuk always show eye active sense display, jadi kalau dipilih nanti dia tampilannya kayak adaptive cruise control terus ya. Jadinya nggak ada speedometer analognya, tapi kalau dimatiin jadi seperti ini. Lanjut lagi di bagian sound setting, ini untuk setting audio lengkap ya, ada bass, treble, bisa atur listening position juga, fader balance, Bose center point, dan audio pilot. Terus ada safety setting, nah ini yang banyak banget ya, ada driver assistance system, jadi ada Mazda radar cruise control, jadi dia bisa ngatur jarak antara mobil di depan, ada speed limit alert, jadi sistem ini bisa ngebaca rambu-rambu batas kecepatan, ada front cross traffic alert, jadi kalau kita mau keluar parkiran kayak gini contohnya, terus dari kanan kiri ini ada mobil yang lewat, nanti dia akan memberitahu secara visual dan ada bunyi-bunyian juga biar kita lebih aman ketika kita keluar parkiran atau keluar gang. Jadi nggak cuma rear cross traffic alert, tapi ada front cross traffic alert. Ada lane departure warning system, alert type, terus ada blind spot monitoring, collision avoidance, ini ada lane keeping system, ada smart brake support, dan ada smart brake support rear ya. Jadi biasanya kalau rem otomatis itu kan cuma maju. Nah ini kalau misalnya kita mundur itu juga ada rem otomatisnya biar lebih aman. Tapi karena gue agak parno, gue matiin. Di sini ada driver monitoring, jadi dia bisa memantau pengemudinya itu terdistraksi atau udah kelelahan. Jadi kalau misalnya udah kelamaan nyetir, dia ada facial recognition ya di sini. Jadi kalau diperhatiin tuh ada kayak infrared sensor di bagian kiri kanan layar. Nanti dia bisa memberitahu kalau drivernya itu lagi terdistract atau sudah kelelahan. Ada view monitor juga, jadi untuk sistem kamera 360-nya ini bisa diatur dari sini. Sensor parkir, bunyi-bunyiannya bisa ditampilin juga. Atur volume depan dan belakang bisa dibedain, dan ada pedal misuse alert. Vehicle settings, ada pedal shift logic, jadi dia bisa momentary shift atau permanent shift ya. Jadi ketika kita mainin pedal shiftnya, dia cuma manual sementara aja atau manual terus-terusan. Jadi bisa kita atur dari sini ya pedal shiftnya. Doors, ini untuk bagasi elektrik otomatisnya, auto relock atau auto door lock. Ada walkaway auto locknya tadi yang kita nggak perlu pencet-pencet di handle atau di remote untuk kunci mobilnya. Ada keyless unlock mode. Lampu eksterior, ada sensitivitas dari auto headlampnya, ada adaptive LED headlights, DRL mau nyala atau mati, coming home light, leaving home light. Lampu interior ini juga ada ambient light, walaupun dia cuma putih aja di bagian door trim, tapi kita bisa atur brightness-nya, dan ada rain sensing wiper juga, jadi auto wipernya mau on atau off atau intermittent biasa. Ada auto folding mirror juga. Turn signal ini juga ada, triple turn signal, dan bunyi lampu sen itu juga bisa diatur. Ada rear defogger, occupant comfort, driving position, fuel door lock relay. Konektivitas ini untuk koneksi ke handphone ya. Tadi ada driver personalization system, dan sistem setting ini kayak buat setting jam, bahasa, fuel efficiency, dan ya kurang lebih segitu aja untuk di bagian layar tengahnya. Dan kalau misalnya kita pencet home sekali lagi, dia jadi ada jam analognya di bagian tengah. Lanjut lagi ke bagian bawah, di sini ada tombol lampu hazard yang berkedip juga kayak mobil Eropa, bahkan sampai ada indikator segitiga merah kayak di mobil Eropa juga ya di bagian instrument cluster. Nah, di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC yang cukup minimalis ya bentuknya, tapi hembusannya tetap kenceng. Ada buat buka tutupnya juga di bagian tengah sini, dan AC-nya sendiri dia dual zone automatic climate control. Jadi untuk suhu pengemudi dan penumpang itu bisa dipisah. Ini yang paling panas di 32 derajat Celcius, dan paling dinginnya itu ada di 18 derajat Celcius. Jadi jangkauan suhunya jauh. Ada auto climate juga, bisa diatur
sesuai keinginan kita. Arah AC lengkap ke muka dan ke kaki dan ke kaca depan. Fan switch di bagian sini, ada on off AC, sirkulasi udara, ada defogger depan, defogger belakang, dan ada ventilated seats untuk kedua jok depan ya. Ada mode AC, ini untuk suhu penumpang depan, dan ada buat synchronize suhu kanan kiri juga ya. Di bagian bawah ada wireless charger pad di bagian sini, dan ada power outlet 12 volt. Dan di bagian tengah sini dia itu ada center console yang kalau misalnya kita tutup ya si cup holdernya ini kelihatan mewah sekali ya. Bahannya tuh kayu yang teksturnya itu unik ya, kayak kayu-kayu Jepang yang warnanya putih seperti ini. Dan kalau diperhatiin itu dia sepi tombol karena Mazda itu mengedepankan the art of emptiness. Jadi pengennya tuh mereka di sini tuh kosong, nggak keramaian tombol, tapi lebih banyak di fitur Mazda Connect-nya. Jadi di bagian tengah sini kalau kita perhatiin ya, tombolnya tuh cuma sedikit. Selain tuas transmisi dan controller Mazda Connect sini, kayak di sini tuh banyak space kosong, biar kesannya tuh nggak terlalu padat, nggak terlalu rame di bagian sini, dan memberikan ketenangan berkendara sendiri ya. Dan di sebelah kirinya ada cup holder yang tadi ada 2, dan ada switch untuk MI Drive ya. Jadi untuk mode berkendara seperti yang gue bilang tadi, ada off-road, normal, dan ada sport. Lanjut lagi ke tuas transmisinya, dia menggunakan transmisi multi clutch ya. Jadi transmisi otomatis tetap kayak transmisi otomatis pada umumnya, cuma dia bukan pakai torque converter yang semacam apa ya, ada dia torque converter gitu ya. Dia cuma menggunakan multi plate clutch yang teknologi itu mirip-mirip seperti AMG Speed Shift MCT ya, buat kalian yang udah pernah tahu. Dan untuk pemindahannya juga tinggal injek rem, tarik unlock switch yang ada di belakang, geser ke kiri untuk mundur, ke belakang lagi untuk netral, dan paling ke belakang itu untuk posisi drive. Dan untuk balikin ke parknya tinggal ya tadi balikin gini aja. Dan di sebelah sini juga ada hill descent control, ada buat aktifin kamera 360 nya. Di bagian belakangnya tadi ada controller Mazda Connect ya, yang ada rotary dial di sini, bisa diputar kiri kanan, geser kanan kiri, depan belakang, dan ada buat home, shortcut ke multimedia, navigation, dan tombol back. Di sebelah kanan ada electronic parking brake dengan auto hold. Di sebelah kirinya ada knob untuk volume, ganti track kanan kiri, dan ada buat menu favorit ya. Sekaligus menu favorit ini juga bisa menyimpan kayak shortcut navigasi ke home, ke work, atau setting pedal shift logic yang seperti gue bilang tadi. Nah, lanjut lagi ke bagian center console. Di bagian sini tuh juga kulit ya, bahannya napal leather, dan nih ya hasil dari glance-nya ini kelihatan banget nih di bagian sini. Ini yang udah dibersihin, ini yang belum dibersihin tuh. Kontras banget ya putihnya, yang biasa kena tangan gitu ya, jadi bisa sebersih kayak baru lagi. Dan dia juga model bukaannya tuh di kiri kanan gitu ya. Di dalamnya ada USB-C juga untuk koneksi ke Apple CarPlay dan Android Auto. Glove box-nya soft opening, dan dalamnya juga dikasih blue draw yang tebal banget, serta ada lampu laci juga di bagian dalamnya. Untuk ambient light-nya ada di bagian door trim ya, di kiri, di bagian kanan juga ada, sama di bagian footwell. Tuh kalau diperhatiin kayak ada lampu putih gitu. Cuma emang sayangnya nggak ada di bagian dashboard ya, biar lebih rame gitu. Dan ada satu hal unik di bagian bawah list chrome ini, ternyata ada ventilasi AC loh, kayak buat ngedinginin selangkangan penumpang depan. Nggak kelihatan dan nggak dimention juga sama Mazda, tapi ya dia punya fitur seperti itu ternyata ya. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Mazda CX-60 varian Elite ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Mazda CX-60 varian Elite ini. Oke, seperti yang gue bilang di videonya CX-60 yang Kuro ya, untuk kabin belakang ini juga cukup lega, tapi cukup ya, bukan yang lega banget kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya. Emang Mazda itu emang nggak pernah mengedepankan kelegaan kabin di belakang, karena ya mereka lebih memilih kenikmatan berkendara untuk penumpang di depan. Jadinya di belakang posisi berkendara gue ini cuma ada 1,5 jari untuk di bagian legroom, tapi seenggaknya masih proper ya, nggak kayak yang sempit beneran gitu. Jadi untuk orang dewasa di belakang sini masih aman. Ada seat back pocket juga di sebelah kanan dan kiri. Terus di bagian belakang sini juga ada ventilasi AC ya untuk penumpang belakang, dan ada USB-C 2 buah untuk ngecharge gadget di belakang sini juga. Dan seperti ini ya panoramic sunroofnya Mazda
pertama kali juga untuk di line up Mazda Indonesia ada panoramic sunroofnya nih. Nah, di sebelah kanan sini juga ada grab handle dengan gantungan dan ada lampu baca juga. Untuk di bagian door trim juga sama seperti di bagian depan ya, atasnya soft touch, di bagian sini soft touch, ada panel kain seperti di bagian depan juga, dan ada panel kayu yang berwarna putih di bagian sini. Ada list warna chrome juga di bagian sini, handle-nya satin chrome, ada speaker lagi di belakang, serta ada switch power window yang sudah all auto tapi turunnya emang nggak sampai habis ya. Di bagian bawah juga ada door pocket serta cup holder. Untuk di bagian tengah, kalau misalnya lagi nggak ada penumpang, ini ada 2 buah cup holder, ada armrestnya, dan seat belt lengkap ya, 3 titik untuk semua penumpang. Dia juga ada isofix points buat kursi bayi. Ada headrest 3 buah di sebelah kiri, kanan, dan tengah. Dan untuk speaker juga lanjut sampai pilar di belakang situ ya, kiri kanan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari all new Mazda CX-60 ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda CX-60 ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang besar sekali ya, 3300 cc, 6 silinder segaris dengan turbo, serta ada teknologi mild hybrid ya dari Mazda yang bernama M-Boost Hybrid. Jadi mesin ini besar sekali, tenaganya juga besar, yaitu 285 horsepower dengan torsi 450 Nm, dan ya enak banget mesin ini. Jadi walaupun dia besar dan emang cenderung agak boros gitu ya, tapi tenaganya tuh selalu ada dari RPM berapapun. Jadi RPM bawahnya sistem mild hybrid itu bisa ngebantu ngeboost, dan ketika udah RPM tinggi turbonya baru beraksi. Jadi bener-bener gak kehabisan tenaga dari RPM bawah sampai RPM atas sekalipun ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia menggunakan transmisi multi plate clutch, Skyactiv drive, 8 percepatan ke semua rodanya karena dia ada sistem all wheel drive ya. Dan kalau misalnya cover mesinnya lagi ditutup seperti ini, emang rapi banget ya. Tapi kalau misalnya kita mau buka itu bisa tinggal putar 2 knob ini di kiri kanan, dan lihat mesinnya ada di bagian bawah situ. Dan walaupun dia cuma kayak plastik simple gini doang ya, tapi dia cukup meredam suara dari mesin 6 silindernya ini dengan baik loh. Untuk di bagian kap juga ada peredam dan sudah ditopang oleh strut hidrolik juga ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Mazda CX-60 yang varian Elite ini emang bener-bener Elite ya. Jadi perbedaannya lumayan banyak dibandingin yang varian Kuro, tapi yang paling berkesan buat gue itu adalah posturnya ya. Jadi kan dia punya mesin 6 silinder yang panjang, yang bener-bener maskulin gitu ya. Depannya panjang, belakangnya tuh agak slanted, agak jongkok gitu. Kesannya tuh jadi kayak kuda yang mau lompat gitu ya kesannya. Jadi bener-bener sporty, maskulin, dan macho. Walaupun untuk yang varian Elite ini dia ada kesan luxury-nya sedikit, terutama di bagian grill ya. Jadi untuk grillnya yang varian Elite ini dia framingnya itu chrome, dan motif garisnya itu dia vertikal atas bawah gini, dibandingin yang varian Kuro itu yang modelnya honeycomb. Untuk yang varian Elite ya garis-garis vertikal seperti ini. Dan kalau kita lihat ke dalam grillnya, dia tuh kayak ada semacam flap di bagian balik radiatornya. Jadi dia ada aktif shutter grill di bagian dalam supaya membuat aerodinamikanya jadi lebih baik ya. Di depan ada sensor parkir 4 titik, dan untuk lampunya sendiri dia juga canggih ya. Dia menggunakan adaptive LED headlamp yang ini juga jangkauan lampunya tuh jauh banget. Dia juga ada matrix LED, jadi bisa milih mana yang harus disorot sama high beamnya, dan ada cornering lamp juga. Untuk lampu sennya juga ini cakep banget ya. Dia tipis LED di bagian grill, dan bisa kelihatan ya kedipannya itu model heartbeat yang kayak di Mazda CX-30 atau Mazda 3 Improvement. Dan di bagian bawah yang tadinya ada fog lamp, dia jadi ada saluran untuk memperhalus aerodinamikanya. Nah, untuk velgnya yang varian Elite itu seperti ini ya. Jadi dia two-tone berukuran 20 inci yang besar sekali. Di sini bannya ukurannya 235 50 R20. Jadi besar banget, cuma sayangnya untuk unit tes ini dia pakai ban yang agak kurang
kedap gitu ya, dia menggunakan Toyo Proxes Sport yang kalau misalnya pakai ban yang lebih cakep gitu ya, kayak misalnya Michelin Primacy 4, itu akan mengubah karakter berkendara jadi lebih enak lagi ya. Jadi sedikit masukan buat Mazda Indonesia ya, kalau misalnya pakai Michelin gitu ya dari baru, wah ini cakep banget. Untuk remnya depan belakang juga sudah disc brake, pastinya sudah lengkap dengan ABS, EBD Brake Assist, Traction Control, Stability Control, dan Hill Start Assist. Di bagian samping fender juga ada semacam ornamen chrome yang ini sayangnya palsu ya. Andaikan dia bolong beneran kayak akan lebih oke. Tapi di bagian sini ada detail yang unik ya, ada emblem inline 6 untuk menandakan kalau ini adalah yang versi 6 silindernya. Dan kalau di luar negeri yang versi plug-in hybrid, dia tulisannya PHEV. Di bagian spion juga dia nempelnya tuh di bagian pintu sini, bukan di pojokan pilar. Dan ada lampu sena yang sama-sama berkedip ala-ala Heartbeat juga ya. Di bagian bawah juga ada kamera 360 dan dia juga sebetulnya punya fitur paddle lamp, cuma dia nembaknya tuh dari bawah pintu yang cuma nyala ketika mesinnya lagi mati ya, atau kita baru unlock gitu. Dan kerennya juga pintunya itu ngecover semua seal bawahnya ya. Dan kebetulan ini mobil baru gue bawa pulang dari Jatiluhur nih, kelihatan ada sedikit cipratan lumpur. Nah, kalau misalnya pintunya itu cuma sampai ambang sini doang dan cipratannya sampai dalam, itu bisa ngotorin belakang celana kita ya. Cuma karena pintunya bener-bener nutup sampai bawah, jadinya celana kita bisa lebih bersih kalau misalnya habis ke medan yang jelek. Di bagian pilar B dan C juga ada pilar yang dikasih piano black. Ada window line chrome yang nggak ada di varian Kuro, cuma ada di varian Elite ini aja. Dan lanjut ke belakang, seperti ini ya tampilan belakangnya. Ini sorry agak sempit. Nah, untuk tampilan belakangnya juga sporty sekali dengan lampu yang berbentuk seperti ini, sudah full LED juga, sennya juga model Heartbeat. Dan di bagian bawah juga ada aksen knalpot yang chrome. Gue bilang aksen karena emang itu knalpot palsu ya. Andaikan dia bolong kayak Mazda selama ini, kayaknya akan lebih oke. Dan di belakang sini juga ada emblem E Sky Active G ya. Jadi dia ada huruf E berwarna biru di depannya karena dia ada fitur mild hybridnya. Untuk di bagian sebelah kiri, dia ada emblem CX-60 dengan emblem all-wheel drive ya. Di kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang juga dengan antena yang glass print, serta ada lampu rem ketiga di atas. Untuk kamera mundur ada di bagian sini dan bagasinya sudah elektrik. Nah, bagasinya juga lumayan besar untuk ya kayak barang-barang seperti ini, barang-barang kursi camping, kardus air mineral, cukup lah. Di bagian bawah juga ada ban serap yang temporary, serta ada subwoofer dari Bose-nya juga. Dan di sebelah kanan juga ada power outlet 12 volt, ada tuas untuk ngelipat jok baris keduanya 40-20-40, serta ada lampu bagasi di sebelah kanan. Ada satu lampu bagasi lagi di bagian pintu bagasi, dan ada parcel shelf juga untuk nutupin kargo kita. Untuk nutupnya juga ada dua tombol, tutup langsung kunci mobilnya atau tutup pintunya aja. Nah, untuk di bagian bumper belakang ini juga ada sensor parkir 4 titik dengan aksen hitam di bagian bawahnya. Oke. Di bagian sebelah kiri sini juga ada tangkinya. Di sini juga ada tulisannya minimal round 90, tapi dianjurkannya round 92 aja ya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Mazda CX-60 varian Elite ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.